pelaporan itu, Pradi Bersatu membentuk advokat public defender, pelapor, yang diwakili oleh Lecumanan. Diberikan surat tugas, karena diminta pada saat itu pelaporan di Jakarta Selatan, mana surat tugasnya? Nah, kita tugaskan memang Pak Lecumanan di situ sebagai pelapor. Jadi pidana itu tidak ada, badan hukum mewakili orang yang dirugikan. Badan hukum bisa melaporkan ke pidana. itu orang. Saudara melihat apa yang dirugikan Pradi Bersatu? Ya, itu 108 saudara, 108. Ada 108 atas nama lembaga bikin laporan saat ini sudah diterima dan sudah naik tersangka, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mart27. Seperti biasa, setiap hari kita akan membahas berbagai informasi, fakta, analisis, dan perkembangan terbaru yang sedang ramai di tengah publik. Channel ini selalu berusaha menyajikan pembahasan yang jernih, lugas, dan mudah dipahami, agar teman-teman bisa mengikuti isu-isu penting tanpa perlu bingung. Untuk itu sebelum kita masuk ke inti pembahasan hari ini, pastikan teman-teman like, share, dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Baik, tidak perlu lama-lama, langsung saja kita mulai pembahasannya. Apa iya sih klien kami gentar? Itu kan yang kemudian dijadikan tema dengan ancaman 12 tahun penjara. Saya awali demikian. Kalau Roy Suryo CS gentar, tidak perlu ada laporan Joko Widodo 30 April 2025. Kalau Roy Suryo CS gentar, tidak perlu ada penyelidikan kasus dugaan fitnah dan pencemaran, bahkan diselundupkan Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32 yang ancaman pidananya 12 tahun penjara. Bahkan sekali lagi, kalau Roy Suryo CS ini gentar, tidak akan ada status tersangka. Kenapa? Sejak awal narasi yang dibangun kubu Jokowi itu memang mau menakut-nakuti dengan ancaman penjara agar kebenaran melunak, menjadi kompromi terhadap kebatilan, sehingga terjadi upaya damai dan dicabut perkara. Kan sejak awal begitu. Awalnya melalui kuasa hukumnya Saudara Joko Widodo memberikan somasi agar penelitian itu dihentikan, agar tidak ada lagi yang mendeskripsikan ijazah Saudara Joko Widodo palsu, agar kita semua ikut taklid buta walaupun tidak melihat fisiknya, yakin dan percaya ijazah itu asli. Walaupun mungkin kalau mahasiswa tadi ditanya sudah, mungkin jawabannya kalau dikejar lagi sudah, tapi belum. Nah, begitu. Saya lanjutkan juga bahwa pada akhirnya setelah muncul status penyelidikan pun, saya masih ingat kuasa hukum Jokowi masih membangun narasi berbangsa, kita hindari keterbelahan, yuklah kita akhiri, kemudian bisa berdamai. Dan dengan itu tentu saja bisa mencabut laporan yang memang secara subjektif delik aduan itu akan selesai. Sementara delik umumnya narasinya sejak awal sudah restoratif justice ketika itu. Lalu karena diabaikan dan memang sejak awal kebenaran itu tidak bisa diancam dengan penjara. Kebenaran itu tidak bisa diintervensi oleh polisi. Jangan sampai ada rakyat kita ada kebenaran kemudian berubah. Terminologi kebenaran itu menjadi kebatilan karena hanya ada laporan polisi. Bahkan saya berulang kali katakan, Saudara Joko Widodo itu mengambil jalan keliru untuk meyakinkan publik, meyakini ijazahnya asli. Bahkan saya sebut ini jalan sesat dan menyesatkan. Kenapa? Joko Widodo ingin rakyat yakin ijazahnya asli. Tapi metode yang ditempuh adalah menggunakan polisi. Dan itu sudah terbukti keputusan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur, 6 tahun turun jadi 4 tahun, sampai hari ini sudah inkrah. Apakah kemudian rakyat menjadi yakin ijazah itu asli hanya karena dalih, oh ada yang dipenjara, berarti barang ini asli? Kan enggak juga. Dan metode sesat menyesatkan ini berusaha direpetisi untuk menekan Roy Suryo dan kawan-kawan, padahal kubu Jokowi ini saya kira belajarnya telat gitu lah. Pertama, Roy Suryo itu bukan Bambang Tri. Kedua, dukungan publik terhadap kasus ini beda dengan dulu Bambang Tri boleh saya katakan saya juga dia di PH-nya teralienasi karena dia merasa sendiri karena siapa sih seorang Bambang Tri. Tapi hari ini Roy Suryo menggunakan pendekatan ilmiah, Rismon Sianipar menggunakan pendekatan ilmiah, yang kemarin Ridho Ramayadi jadi ketua umum Partai Umat menegaskan tidak ada metode yang bisa dibantah dari apa yang dijelaskan oleh Dr. Rismon Sianipar. Dan saya tegaskan, kesimpulan saintifik itu bisa berubah dalam dua keadaan, tidak ada keadaan ketiga. Yang pertama, dianulir karena ada pendapat saintifik dari ilmuwan lainnya, maka direvisi. Kedua, direvisi oleh penelitinya karena dia menemukan faktor-faktor baru atau determinasi baru yang membuat dia harus mengevaluasi. Dan dua faktor ini tidak ada. Yang ada Saudara Joko Widodo mencoba menggunakan tangan polisi untuk mengancam, mencoba mengerahkan ya relawan-relawannya. Nah, kalau argumentasi itu dari relawan, orang juga paham ya namanya relawan. Kita ke Pak Adi dulu karena dari pihak Roy Suryo bahwa mereka mengklaim menggunakan metode yang dianggap ilmiah. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi kalau dari relawan, jangankan ijazah, bungkus kacang goreng pun kalau dikatakan ini ijazah asli, pasti akan dipercaya itu sebagai ijazah asli. Oke. Jadi saya cuma mau menyampaikan di sini ada adik-adik mahasiswa ya, bahwa apa yang disampaikan Bang Kosi ini terkait
penelitian yang dilakukan oleh Richmond. Kita harus sadari ya, publik harus sadari ini, bahwa penelitian yang dilakukan oleh Richmond maupun Roy Suryo itu jauh dari kenyataan apa yang harus diteliti sebenarnya. Penelitian itu ada dua. Ya, scientific crime-nya itu tidak seperti itu penelitiannya. Penelitian itu adalah analog, itu yang pertama karena dia berbentuk fisik dan lahir pada tahun 84 kan begitu. Itu yang paling penting nih. Maksudnya alat apa? Pertanyaannya kan begitu, Bang Andrew. Alat apa yang digunakan Roy Suryo CS termasuk Richmond, ya? Alat apa yang digunakan untuk mengetes seberapa tebal kertas itu? Pembanding apa yang digunakan? Ya, tinta jenis apa yang dipakai? Ya, terus kemudian umur kertas ini juga harus ditentukan di sini. Artinya pakai metodologi, tentu penelitiannya analog. Itu faktanya, Bang Andrew. Kita tidak bisa nafikan itu. Bahwa ini bukan ijazah elektronik kayak KK yang diteliti melalui sains yang dilakukan oleh seorang peneliti yang saya anggap abal-abal. Kenapa? Abal-abal. Penelitiannya apa sih Richmond Sianipar ini? Penelitian apa? Itu yang harus dijawab dulu dong ke publik. Ya kan? Sementara ada dua cara. Sudah dilakukan oleh Mabes Polri. Ya, penelitian secara saintifiknya itu sudah jelas. Analog dan tentu elektronik. Itu sudah dilakukan semua. Bang Masrudin harusnya dijawab dulu Bang, penelitiannya apa yang dianggap? Penelitian apa? Apa alatnya? Kerjanya juga menggunakan digital forensik yang analog. Jadi ada dua penelitian, pertama digital forensik oleh Richmond Sianipar, yang kedua error level analysis oleh Roy Suryo begitu. Dan sayangnya dua penelitian ini tidak pernah dibantah dengan penelitian yang sebanding. Tadi Bung Ade Dharma menggunakan pendekatan polisi, penelitian polisi. Ini yang saya sebut menggunakan otoritas polisi untuk memaksa kebenaran tunggal versi polisi sehingga di luar versi polisi seolah-olah salah. Sementara apa otoritas polisi kalau kita bicara tentang ilmiahnya, bukan tentang unsur pidananya terpenuhi atau tidak. Kita belum masuk pada unsur apakah sebuah penelitian itu berkonsekuensi pidana atau tidak. Kita baru pada tahapan apakah kesimpulan ini saintifik atau ada bantahan terhadap hasil kesimpulan ini. Bukan kemudian apakah hasil kesimpulan ini adalah satu pidana, pencemaran, fitnah dan seterusnya atau tidak. Ini yang tiap hari membuat orang jadi makin yakin pada posisi Roy Suryo dan kawannya. Kenapa? Karena cara untuk meyakinkan publik membersamai saudara Joko Widodo itu tidak dengan metode saintifik, tapi metode mengancam. Sama persis. Laporan itu kan dibuat agar apa? Biar berhenti begitu loh. Tapi apa? Apakah berhenti begitu? Nah ini yang kemudian direpetisi oleh kubu Jokowi, dan perepetisian ini alih-alih membuat publik yakin ijazah itu asli, justru sebaliknya begitu loh. Bahkan kalau sampai ada misalkan Bambang Tri yang lain dan yang lainnya, ya orang akan makin yakin, oh ini zolim sekali saudara Joko Widodo. Saya zolim sekali saudara Joko, tinggal tunjukkan ijazahnya saja kok susah. Gini, saya cuma bertanya saat ini, bisa nggak dijelaskan bahwa alat meneliti dari Roy Suryo CS melalui analog, tentu teman-teman mahasiswa juga di sini dan yang hadir di sini pengen mengetahui dong, cara membuktikan secara fisik analog itu menggunakan alat apa? Itu yang pertama. Kalau error level analysis ini kan bisa di-download nih. Siapa aja bisa. Kan itu. Tetapi kalau fisik, nah saya mau bertanya Bang Andrew, ya kan melalui kuasa hukum Bang Roy atau Dr. Tifa yang selalu menggaung-gaungkan ini palsu. Bawa alat apa? Satu deh aku kasih contoh. Mikroskop jenis apa sih untuk meneliti kertas dia yang dia pakai? Itu dulu Bang Andrew. Kalau kita berbicara analog. Fisik. Karena ini ijazah ini berbentuk fisik. Terus apa pembandingnya? Apakah teman-temannya Presiden Insinyur Joko Widodo juga dilibatkan untuk diteliti ijazah itu? Iya kan? Oleh saudara Roy Suryo dan Richmond. Itu dulu. Gitu dan loh. Ini argumentasi yang defisit yang selalu direpetisi oleh kubu Jokowi. Masalah analog digital kan udah berulang kali jawab oleh Roy Suryo. Bahwa dokumen itu ketika di analog dipotret menjadi digital, maka objek itu ya yang berubah menjadi digital itu bisa dianalisa. Sama persis hari ini orang-orang ngirim lamaran kerja tidak harus ijazahnya dikirim, PDF-nya. Apakah kemudian PDF-nya itu tidak merepresentasikan dari ijazahnya sebelumnya itu analog? Jadi saya kira ini adalah jawaban-jawaban yang merepetisi, yang menjemukan, melelahkan dan makin meyakinkan publik. Oh wajar kalau kubu Jokowi itu tidak punya keyakinan untuk masuk pengadilan. Sehingga hari ini membangun narasi perdamaian itu adalah konfirmasi ketakutan saudara Joko Widodo masuk ke pengadilan. Karena di pengadilan itu akan ketahuan fisik yang katanya analog itu yang mana, fisik yang katanya asli itu yang mana. Kalau saudara Ade kan nggak ada urusannya, dia kan 160. Sudah dijawab. Dia tidak ada kaitannya dengan pasal 311 sudah dijawab bahwa analog tidak pernah dipegang. Nah inilah
Publik harus Saudara ketahui. Andi Darmawan tidak Ya, punya legal standing bahwa bicara itu tentang yang fitnah menjadi- terkait ijazah. Dia jadi itu kan itulah. hanya nyelundupin pasal 160. Dan ingat, sebelumnya ada Kalau pasal ada 28 penyelundupan ayat 3 pasal, tentang kabar kalau bohong. ada Di penyelundupan penyelidikan pasal, itu ada harusnya pasal ada 28 ayat mekanisme 3 hukum tentang dalam kabar bohong. penyelesaian Tetapi penyelundupan begitu pasal. naik ke Itu tidak penyidikan ada. hilang. Itu Kenapa? tidak ada. Karena dulu di awal-awal Itu. Peradi Bersatu selalu menyatakan ini laporan Peradi Bersatu, Peradi Bersatu, Peradi Bersatu. Ternyata tidak ada laporan atas nama Peradi Bersatu. Yang ada atas nama Lecumanan. Karena mereka takut ini kabar bohong, maka 28 ayat 3 dihilangkan. Kita konfirmasi Itu dulu. yang terjadi. Jadi Jadi gini. satu nggak ada yang masuk bang. LP-nya. Di dalam laporan kita, Peradi Bersatu dalam kurung, ini yang kita pegang berkas laporan, kan nggak pegang sama Kosinudin dong. Ada kita itu dipegang. SPDP itu Nggak, jelas, nggak. Lecumanan. Sebentar. Nggak ada pelapor. Sebentar, saya yang pegang Kurniawan, LP-nya. Lecumanan, Saya yang sama pegang Sweken, Joko Widodo. Nggak Saya ada yang pelapor pegang atas nama LP-nya. Peradi Saya Bersatu. yang pegang Anda bohong. LP-nya. Saya akan memperlihatkan LP-nya bila memang diperlukan. LP-nya, Tunjukkan. di LP-nya itu jelas. Tunjukkan. Softfile ada bang. Software-nya. Softfile ada. Ada. Sambil Ada. Anda cari, sambil Anda jelaskan bang. Jadi di dalam laporan itu, Peradi Bersatu membentuk advokat public defender, pelapor, yang diwakili oleh Lecumanan. Diberikan surat tugas karena diminta pada saat itu pelaporan di Jakarta Selatan, bahwa mana surat tugasnya. Nah, kita tugaskan memang Pak Lecumanan di situ sebagai pelapor. Jadi Pidana ditugaskan. itu enggak ada badan Sehingga hukum mewakili orang yang badan dirugikan. hukum bisa melaporkan Nah, ke terus pidana. persen itu orang. Saudara Nggak ada. melihat Apa yang dirugikan Peradi Bersatu? Ya, itu Hah? Justru 108 saya dari anggota saudara, Peradi 108. dirugikan. Ada Peradi Bersatu 108. atas nama lembaga bikin laporan yang saat ini memalukan sudah diterima organisasi. dan sudah naik tersangka. Ya, saat ini laporan sudah diterima dan itu sudah naik tersangka. Itu clear. Iya, atas Itu nama clear. Lecumanan, nggak ada Itu atas nama clear. Peradi Bersatu. Ya, jadi artinya bahwa ya terlepas ini narasi-narasi debat yang saya anggap tidak ada hasil apa-apa dalam hal terkait pelaporan polisi tersebut. Artinya gini, nanti kita buktikan di pengadilan bahwa apa yang disampaikan Bung Hoshi itu bisa nggak dibahas nanti di dalam peradilan. Nah itu dulu. Nah yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa sampai sekarang tidak bisa menjawab kan. Apa alatnya? Analog. Apa yang digunakan sama Roy CS? Baik teman-teman, itulah pembahasan kita pada hari ini. Semoga penjelasan ini bisa memberi gambaran yang lebih jelas dan membantu teman-teman memahami isu yang sedang berkembang ya. Kalau teman-teman punya pendapat, analisa, dan sudut pandang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Channel Maret 27 selalu terbuka untuk diskusi sehat dan pandangan yang beragam. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel Maret 27 setiap harinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.